Dan kami juga telah menyampaikan langsung kepada Dijen Imigrasi, bagi teman-teman yang kebetulan hari ini kita bisa cegah, paspornya kami usulkan di ban 5 tahun. Jadi selama 5 tahun, kalau dia mengajukan usulan lagi melalui bandar yang sama atau bandar berbeda, alert akan berbunyi di kantor imigrasi seluruh Indonesia bahwa dia tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali karena dia baru saja diterima atau dicegah untuk keberangkatan. Karena apa? Kalau ini kita tidak lakukan dan teman-teman imigrasi tidak lakukan, siapa yang bisa menduga, siapa yang bisa memperkirakan 1 bulan lagi atau seminggu lagi akan ketemu lagi di bandara. Karena pada posisi mereka juga membutuhkan ekonomi. Di sisi lain yang namanya bandar pasti memiliki cara untuk bisa lolos dari jeratan tadi. Makanya undang-undang TPPO, undang-undang TPPU ada irisannya. Bagaimana nanti bandar itu dimiskinkan. Karena kalau mereka nggak punya dana, mereka tidak bisa memberangkatkan dan tidak ada alasan juga mereka orang yang tidak memiliki paspor atau tidak memiliki hak untuk membuat paspor. Dalam kesempatan ini, saya tentunya atas nama Kepala BP2MI, Pak Beni, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mau bekerja di luar negeri. Bukannya pemerintah tidak ingin masyarakatnya ke luar negeri, sangat dibolehkan karena memang sesuai Undang-Undang Dasar 45 di pasal salah satu pasalnya mengatakan adalah hak konstitusi warga negara untuk bisa bekerja. Nah, kalau mau bekerja bisa di dalam negeri, bisa ke luar negeri. Nah, kebetulan memang peluangnya mungkin lebih banyak di luar negeri. Tetapi kalau mau ke luar negeri harus melalui prosedural. Nah, ini yang kita selalu ulang-ulang dan kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu pada saat mereka mau berangkat di depan counter itu sudah ada ya petugasnya itu atau ketua rombongannya itu yang foto-foto dengan latar belakang para calon yang mau berangkat. Dari foto itulah dia hitung berapa kepala, dia kirim fotonya melalui WA ke sindikatnya. Dia bilang kiriman sudah berhasil dikirim, transfer saya. Itu yang dilakukan. Jadi per orang berapa kita nggak tahu. Nah, itu yang kita sebut dengan perdagangan orang. Nah, inilah kami tetap mengharapkan koordinasi, kerjasama, sinergitas dengan seluruh aparat yang ada di bandara, baik itu imigrasi, kepolisian, termasuk Bea Cukai dan pihak-pihak lainnya, termasuk Angkasa Pura sebagai pihak yang langsung berkaitan langsung dengan pelayanan yang ada di bandara, sehingga kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Negara favorit bagi para pekerja non-prosedural untuk berangkat itu umumnya adalah Arab Saudi. Pertama, karena apa? Arab Saudi itu cukup membutuhkan visa umroh, visa ziarah. Kalau sudah habis masa berlakunya visa ziarah tadi katakanlah 3 bulan, mereka nggak kembali pulang. Overstay, mereka nggak masalah. Kalau nggak ditemukan, tidak apes-apesnya mereka ditemukan, mereka bisa tetap bekerja. Makanya itu jadi favorit pertama untuk pekerja kita mencari perbaikan kehidupan ekonominya di negara luar, yaitu Arab Saudi. Meskipun kalau kita mau banding-bandingkan dari sisi penghasilan yang mereka terima nggak jauh beda jauh dengan UMR kita, cuma 4,5 juta sampai 5 juta. Jakarta sekarang udah 5,6. Jadi sebenarnya mereka ya kalau mau bekerja di Indonesia mungkin bisa dapat gaji sebesar itu, tapi mereka itu berangkat ke luar negeri. Kenapa? Iming-iming tadi, iming-iming dari para calo yang mereka bisa berangkatkan dan mereka mungkin mendapatkan uang tanda terima kasih buat keluarganya, tapi mereka tidak tahu apa ancaman yang akan mereka dapatkan pada saat di sana tadi, karena mereka sudah memberikan dulu katakanlah gratis di awal, tapi pada saat di sana mereka akan menjadi dalam tanda petik perahan daripada calo tadi untuk tidak menerima gajinya secara penuh. Mungkin mereka cuma terima 1 juta atau 2 juta karena sisanya buat bayar utang. Ya itu semua bukan makan siang gratis, itu adalah sesuatu yang harus mereka bayarkan kembali dalam periode berapa tahun kontrak mereka. Jadi sebenarnya inilah bagian daripada bentuk peradaban manusia memeras peradaban manusia yang lainnya. Nah, yang kedua, negara yang favorit adalah Malaysia. Kenapa Malaysia? Malaysia itu adalah negara yang paling banyak pintu perbatasannya dengan kita. Di Kalimantan Barat itu ada Entikong, ya kan? Kemudian ada di Kalimantan Utara,
kemudian ada juga di Kepri, ya, Batam dengan Batam Centernya yang kemarin rame yang dikunjungi oleh Pak Mahfud, ya kan. Nah, ini menyebabkan mereka itu mudah datang ke negara lain tanpa dokumen resmi. Bapak Ibu mungkin ingat, kunjungan ke sesama negara ASEAN yang 10 negara tadi tidak membutuhkan visa. Jadi kalau selama 3 bulan kita mau jalan-jalan ke Singapura, kita nggak perlu pakai visa. Iya, mohon maaf, 30 hari. 30 hari kita nggak butuhkan visa. Jadi itu dipakai oleh mereka untuk kunjungan wisata. Nah, setelah 30 hari mereka nggak pulang, ya berarti tidak ada resiko buat siapapun kalau mereka menghilang. Nah, menghilang inilah mereka kemudian bekerja. Dan sayangnya ada kebijakan di pemerintah Malaysia yang kalau ada perusahaan dari Indonesia yang akan memberangkatkan pekerjaannya itu secara ilegal, visa kerja itu baru diterbitkan di negara Malaysia. Satu-satunya negara di dunia yang menerbitkan visa kerja di negara tujuan adalah Malaysia. Ini tidak baik, tidak fair. Karena lazimnya visa kerja diterbitkan di mana negara berasal pekerja tersebut. Nah, apa maksud daripada visa diterbitkan di negara tujuan? Karena mereka bisa mengatur mau ditempatkan di mana para pekerja tadi. Yang umumnya dipekerjakan di tempat perkebunan dan tempat-tempat yang mungkin lebih banyak informalnya. Nah, disinilah kemudian mereka menjadi rentan terkait dengan manusiawi dan pada akhirnya kontraknya tidak diperhitungkan. Nah, kemudian tadi yang ketiga apa tadi Pak? Oh, ya. Jadi kalau penanganan pekerja dari luar negeri yang bermasalah atau yang mengalami kendala seperti ini, mulai dari luar negeri sampai ke Bandara Soekarno-Hatta atau bandara atau terminal pelabuhan, itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Kasus seperti mereka karena mereka belum sampai berangkat, ini menjadi tanggung jawab BP2MI. Kami akan mengantar langsung Pak, satu persatu kami akan kawal sampai ke rumahnya. Kami antar ke rumah orang tuanya. Nah, di rumah orang tuanya kami akan koordinasi dengan aparat tempat. Baik itu ke kepala desanya, kemudian kepada camatnya, lurahnya, pihak kepolisian untuk memberitahu bahwa ada anggota masyarakat Bapak yang kemudian ini kemarin baru kami dapatkan diberangkatkan oleh calo, mohon dapat dijaga. Artinya pesan itu sudah bukan lagi tanggung jawab PP2MI semata. Kita bekerja harusnya sinergi dengan semua pihak. Sehingga pihak-pihak yang punya kewenangan otoritas itulah yang selanjutnya melakukan perannya. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan dukungan dari Bapak Ibu semua, khususnya para media, agar lebih banyak lagi memberitakan situasi kondisi ini. Di satu sisi ini juga menjadikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memastikan masyarakat itu mendapatkan informasi yang lengkap untuk bekerja di luar negeri itu harus secara prosedur.